penekanannya di mana dibandingkan dengan antropologi secara umum. Masih ingat? Cindy, gimana Cindy? Maaf Pak, saya tadi baru menghubungkan ulang lagi. Apakah bisa diulang pertanyaannya Pak? Oke, kan apa yang kita pelajari hari ini yang terkait dengan pertanyaan yang seharusnya Anda posting, Anda jawabannya Anda posting itu adalah merupakan rangkuman dari apa yang kita pelajari dari awal tentang antropobiologi. Nah, tetapi sebelum kita mengkaitkan dan cakupan itu, apakah sebenarnya yang kita pelajari dalam antropobiologi itu apa bedanya atau apa penekanannya dibandingkan dengan antropologi secara umum? Kenapa kita pakai tambahan biologi? Kalau menurut saya dari apa yang telah kita pelajari terdahulu itu Pak, kan antropo sendiri itu kan mempelajari tentang kebudayaan. Nah, karena ini antropobiologi itu menghubungkan antara kebudayaan yang berhasil diciptakan oleh manusia dengan segala kecerdasannya, kemampuan dalam berpikirnya, gitu Pak. Jadi menggabungkan antara faktor-faktor biologis manusia begitu Pak, atau makhluk hidup lain. Oke, apakah kalau antropologi bukan itu? Secara umum. Antropo itu adalah manusia. Logos itu adalah ilmunya. Jadi semua terkait dengan kebudayaan itu. Tapi mengapa kita menekankan pada biologi? Aspek biologi itu aspek apa saja toh? Apa yang menjadi penekanan? Boleh yang lain. Jadi kalau masih bisa, silakan. Mungkin bisa minta tolong teman-teman lain kalau misalkan ada pendapat. Ya, ayo, siapa? Kusum gimana? Kusum, monitor Kusum. Gimana? Oke, ya fisiknya apa dalam hal ini? Ya, oke. Baik, jadi dari aspek fisik biologinya, jadi Anda sudah mengkaitkan itu selama ini. Nah, hari ini Anda diminta untuk memprediksi masa depan fisik dari manusia itu sendiri. Kira-kira dalam waktu 50 tahun ke depan, atau mungkin kalau Anda mau lebih jauh lagi juga bisa. Gimana setelah membaca apa yang ada artikel yang terbatas itu, Anda bisa juga mengkaitkan dengan materi yang pernah Anda baca atau Anda pelajari dalam mekanisme evolusi. Nah, dikaitkan dengan mekanisme evolusinya, kira-kira akan seperti apakah manusia kita masa depan itu? Kalau artikelnya yang Pak Kris kirimkan, pertanyaannya 50 tahun ke depan. Tapi kalau kita bicara tentang evolusi kan jauh lebih lama lagi. Nah, siapa mau mencoba
yang tadi sudah Nanda dan Bella serta Betty sampaikan. Ada yang bisa lebih konkret lagi tentang penerapan teori evolusi terkait dengan mekanisme evolusi? Atau ini dulu, mekanisme evolusi itu ada berapa macam? Atau meliputi apa saja? Barangkali Betty tadi bisa ditekankan yang Anda sampaikan, mekanisme evolusinya tadi meliputi apa saja? Oh, yang mekanisme yang mana, Pak? Ya, sebenarnya yang kamu sampaikan. Oh, ini Pak, variasi genetik itu berpengaruh dalam evolusi karena semakin besar variasi genetik dalam satu populasi, maka semakin besar peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakitnya. Nah, jadi bagaimana variasi genetik itu dapat didistribusikan, yaitu dengan adanya mutasi genetika, migrasi antar populasi, dan perubahan dari susunan gennya, Pak. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan mekanisme evolusi dari yang disampaikan Betty? Atau Betty memikirkan dulu? Yang lainnya? Pak, Ya, saya tambahin sesuai yang saya jawab aja ya, Pak. ya silakan. Nancy. Jadi kan tadi Betty bilang kayak mekanik ada tentang migrasi, evolusi, terus seleksi alam. Jadi kalau dari jawaban saya, karena adanya migrasi, perkawinan acak, dan seleksi alam inilah yang menyebabkan adanya pencampuran genetik, yang menyebabkan mutasi, dan akhirnya adalah terjadinya evolusi yang menyebabkan variasi genetik pada manusia, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Nancy. Ya, Betty. Jadi mekanisme evolusi itu perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk yang sederhana atau dari manusia yang sederhana ke manusia yang lebih kompleks. Ya, itu artinya. Tapi mekanisme apa? Bagaimana itu terjadi? Jadi yang pertama apa? Adanya apa? Seleksi alam Seperti bergema. Sebelum adanya seleksi itu terakhir. adanya seleksi alam, Pak. Itu terakhir nanti. Itu yang sejak Charles Darwin yang pertama. Tapi secara genetik, perkawinan, pembentukan spesies baru. Oke. Tadi Betty bisa diulangi? Yang pertama tadi adanya apa? Tadi adanya variasi. Dari yang kita lihat adanya ras, kemudian ada suku. Itu karena adanya apa? Variasi apa? Variasi genetik, toh? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, variasi genetiknya itu sendiri biasanya disebut apa? Terkait dengan materi genetiknya itu. Masih ingat antara genotip dan fenotip? Genotip itu apa? Kalau fenotip itu apa? Yuk, di genetika. Masih ingat apa itu genotip? Ini SMP, SMA. Gen yang diwariskan dari orang tua ke anak, Pak. Itu yang mana? Yang genotip, Pak. Oke, jadi gennya sifat yang dipunyai oleh individu-individu. Nah, kemudian ekspresi dari genotipnya itu sendiri disebut apa? Fenotip. Ya, disebut fenotip. Nah, sekarang apakah
Fenotip itu hanya dipengaruhi oleh genotipnya saja? Tidak, Pak. Apa? Pengaruh Dipengaruhi? lingkungan, Pak. Ya, dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi fenotip itu genotip dan lingkungan. Nah, makanya kenapa di daerah tertentu fenotip orang-orang itu berbeda. Jadi apa yang bisa disimpulkan kalau dari berbagai macam ras maupun suku itu, kenapa berbeda? Karena wilayahnya berbeda, Pak. Lingkungannya berbeda. Apakah karena hanya lingkungannya berbeda? Tadi satunya apa? Genetik dan lingkungan mempengaruhi suatu ras. Ya, jadi karena genetis dan lingkungannya berbeda. Nah, sekarang dari pertanyaan yang disampaikan atau artikel yang disampaikan, sebetulnya cerita tentang apa? Cerita tentang gen-gen yang ada di manusia-manusia. Nah, kalau yang satunya adalah gen-gen yang ada di orang-orang Indonesia. Kemudian dibandingkan dengan gen dari daerah lain. Nah, kalau itu terjadi tidak adanya migrasi, maka ya fenotip orang-orang itu ya akan tetap. Tapi kalau adanya migrasi yang kemudian kalau kita bicara tentang migrasi itu artinya kemudian apa akibatnya adanya migrasi? Maka adalah terjadinya perkawinan. Nah, perkawinan itu secara genetis membentuk apa? Terkait gennya, membentuk apa? Membentuk rekombinasi gen. Jadi percampuran dari gen-gen yang semula berbeda itu. Nah, kalau kemudian gennya, susunan gennya berbeda, maka fenotipnya akan berbeda atau tidak? Kalau genotipnya akan berbeda, maka fenotipnya akan berbeda apa enggak? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena tadi kan fenotip dipengaruhi gen juga. Ya, betul. Jadi, kamu harus ke arah sana. Nah, nantinya di dalam mekanisme evolusi sendiri, rekombinasi gen seperti apa yang sampai menyebabkan terjadinya evolusi. Ya, tentu saja dalam waktu yang sangat lama. Tetapi dalam beberapa hal masih ingat adanya genetika populasi? Pernah dengar? Ada hukum dalam genetika populasi yang sangat mempengaruhi tentang mekanisme evolusi. Ada yang masih dengar hukum Hardy-Weinberg? Kenapa? Nah, apa itu? Ada yang tahu? Boleh browsing. Hukum Hardy-Weinberg itu apa? Genetika populasi ini yang dipakai untuk menjelaskan terjadi atau tidak terjadinya evolusi. Ada yang sudah ketemu? Ada Pak, ini hukum Hardy-Weinberg itu menyatakan bahwa
perubahan frekuensi gen pada suatu populasi tidak akan mengalami perubahan jika 1. Ukuran populasi besar, 2. Tidak terjadi mutasi, 3. Tidak terjadi migrasi atau aliran gen, 4. Perkawinan terjadi